Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman KLC? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlimpahkan rizki dan keberkahan. Teman-teman KLC, di video kali ini saya mau berbagi trik dan cara untuk merawat anggrek spesies, terutama untuk yang masih pemula ya, karena saya juga pengalaman saya juga masih pemula. Kali ini saya mau berbagi ke teman-teman semuanya, bukan karena keberhasilan saya, tetapi juga saya juga pernah gagal, jadinya agar teman-teman pemula tidak mengalami kegagalan seperti saya. Teman-teman KLC, ini adalah bunga anggrek dengan ID Trixspermum. Ya, ini adalah termasuk anggrek spesies. Saya dapatkan dari daerah Pangandaran. Ya, ini kebetulan sekali lagi berbunga saat ini. Bunganya merah kecil, sebenarnya ini kecil ya teman-teman ya. Cantik sekali. Merahnya merah menyala. Ya, karena ini pertama kali berbunga di tempat saya. Ini knopnya seperti ini warnanya, kayak kena serangan serangga gitu ya. Kemarin sebenarnya udah hampir mau saya potek ini spike-nya ini, karena knopnya itu kayak merah-merah gitu. Saya pikir kalau kena serangan serangga, tapi ternyata memang warnanya seperti itu ya, warnanya merah menyala kalau udah mekar. Untung belum jadi dipotek ya. Jadi teman-teman, untuk perawatan anggrek spesies, kalau yang semacam ini ya, ini nggak tahu ini termasuk keluarga apa sih ya. Kalau tanamannya sih hampir mirip dengan kalajengking ya, tapi batangnya ini merah. Ini juga lagi spike lagi ini ya, batangnya merah sekali dan daunnya itu juga agak gelap-gelap dikit. Dan kalau yang ini adalah anggrek spesies juga, ini adalah Cymbidium finlaysonianum. Jadi untuk anggrek spesies itu banyak sekali ya teman-teman. Mungkin untuk anggrek spesies yang seperti ini, untuk perawatannya mudah ya, gampang hidup dimanapun, mau di dataran rendah maupun dataran tinggi. Nah, mungkin untuk yang lebih saya bahas di sini itu untuk anggrek Dendrobium yang spesies ya teman-teman ya. Nah, yang ini adalah anggrek Dendrobium myrmelianum dari Sulawesi ya. Ini dulu pernah saya punya, ini tanamannya sudah termasuk besar, sudah sekitar 1 meteran ini dan berbunga. Tetapi sayangnya sudah almarhum, ini udah nggak bisa saya rawat lagi ya, dia jadi sudah mati. Dari sinilah saya mau berbagi pengalaman saya dalam merawat anggrek Dendrobium spesies kepada teman-teman yang masih pemula. Jadi kesalahan saya di sini adalah saya waktu membeli anggrek ini itu dalam kondisi cabutan ya. Jadi ini adalah anggrek jungle, spesies jungle, dan waktu saya beli itu sudah ada spike-nya, walaupun masih kecil sekali ya, baru sekitar 1 cm. Dan spike-nya itu saya biarkan sampai dia berbunga seperti ini ya, mekar seperti ini. Sedangkan untuk akarnya itu tidak juga jalan ya. Jadi karena tanaman ini dia lebih konsentrasi ke bunganya daripada ke pertumbuhan akar. Jadi itu yang pertama ya teman-teman, perhatikan pada saat kita membeli yang jungle, cabutan jungle, belum rawatan ya. Kalau yang belum rawatan itu lebih baik kalau misalnya ada spike-nya ataupun knop ataupun apalagi yang sudah mekar, mendingan dipotong saja untuk pertumbuhan akarnya lebih bagus. Kemudian yang kedua, akan lebih baik kalau teman-teman bisa menyediakan tempat untuk karantina tanaman jungle yang baru datang. Karena kan tanaman jungle yang masih baru belum rawatan ya, itu kadang ada bawaan dari hutan, mungkin itu hama, nggak tahu apa ya.
Jadi biar tidak menular dengan tanaman anggrek lain yang ada di tempat kita. Tapi bila teman-teman tidak ada tempat untuk karantina, ada opsi yang ketiga yang harus lebih diperhatikan sama teman-teman. Yang ketiga yaitu harus rutin untuk memberikan insektisida ke tanaman cabutan yang masih baru. Selain insektisida, juga pemberian fungisida yang teratur. Tips yang keempat adalah tanam anggrek cabutan hutan itu dengan cara sesuaikan dengan habitat aslinya. Maksudnya di sini akan lebih baik kalau anggrek itu ditanam dengan cara ditempel. Biarpun misalnya ditanam di pot akan bisa hidup, tetapi anggrek itu akan lebih cepat pertumbuhan akarnya dan lebih sehat itu kalau misalnya ditanam sesuai dengan habitat aslinya. Jangan lupa juga untuk menyesuaikan kebutuhan cahaya, sinarnya, dan juga kelembabannya. Nah, itu tips-tips buat teman-teman KLC kalau yang masih pemula ya, yang mau merawat anggrek spesies cabutan hutan atau jungle. Tapi buat teman-teman pemula ada lagi mungkin kalau misalnya tidak bisa repot, tidak mau repot dan keuangannya masih bisa menyesuaikan ya, itu akan lebih baik kalau misalnya mau memilih anggrek cabutan jungle tapi sudah rawatan. Jadi belinya di nursery yang menyediakan jungle yang sudah rawatan, akarnya sudah jalan. Itu untuk resiko kematiannya sedikit lebih kecil. Atau mungkin teman-teman pemula bisa memilih anggrek spesies yang hasil dari kultur jaringan. Biarpun hasil dari kultur jaringan, tetapi kalau kita bisa merawatnya hingga tumbuh dengan subur, kemudian bisa berbunga, itu kepuasannya sama dengan yang bisa merawat dari jungle juga. Ya, jadi tidak ada salahnya kalau misalnya teman-teman merawat juga yang dari kultur jaringan untuk mengurangi eksploitasi anggrek hutan secara berlebihan. Yang ini teman-teman, ini dari kultur jaringan ya, ini anggrek Lasianthera spesies ya. Ini juga saya rawat dari masih seedling. Sekarang alhamdulillah sudah berbunga. Jadi sama aja ya kalau misalnya kita ambil yang jungle ataupun yang kultur jaringan. Kalau misalnya beli yang jungle, yang cabutan hutan gitu, harganya pasti mahal sekali, apalagi kalau sudah rawatan. Mahal sekali, kayaknya kalau misalnya saya mungkin nggak terjangkau harganya. Kemudian yang ini juga ya Leporinum ya, waktu itu juga ini sudah pernah saya liput ya. Ini juga kultur jaringan, sudah berbunga. Ini malah 2 tangkai ya, udah 2 tangkai yang mekar. Kemudian udah disusul ada yang mulai spike lagi. Nah ini sudah mulai spike. Dan merawat anggrek spesies dari kultur jaringan mulai dari seedling itu juga sama ya, membutuhkan kesabaran juga. Yang ini juga hasil kultur jaringan ya, ini naga taksaka, masih usia remaja, ini sudah mulai ada tunasnya. Teman-teman KLC, saya rasa sampai di sini dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih untuk kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.